Ya, mengevaluasi kinerja para menteri itulah yang menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini. Sudah berjalan hampir 3 tahun memang pemerintahan Presiden Jokowi, meskipun menurut data dari lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi memang terus meningkat. Kalau kita lihat pada Desember 2015 yang lalu, ada 53% publik yang mengaku puas atas kinerja Presiden, kemudian terus meningkat pada Maret 2016 sebesar 59%. Namun berbagai sorotan negatif atas kinerja menteri juga terus berseliweran di ranah publik. Kita sudah tahu lah akhir-akhir ini alasannya macam-macam, mulai dari kinerja yang jelek sampai kerap membuat gaduh di internal kabinet. Apalagi isu reshuffle kabinet juga semakin kencang berhembus akhir-akhir ini. Kami akan mengulasnya secara mendalam kali ini bersama Mas Jazilul Fawait, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Ada juga dari Istana ini Eko Sulistyo, Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian ada Mas Heri Budianto yang akan mengawal kita semua, Direktur Eksekutif Polkom. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah datang di CNN Indonesia Prime News. Saya akan mulai ke Mas Heri dulu lah kalau gitu, sebelum ke Bapak-Bapak yang berdua ini. Dari luar dulu. Dari luar dulu. Dari luar memang selalu lebih baik, Mas. Kalau kita melihat, kan agak nggak fair kalau kita bicara reshuffle kabinet langsung bicara mengenai komposisi politik, bagi-bagi kursi. Kita harus mulai dari evaluasi menteri. Saya akan mulai dari evaluasi menteri dulu. Apa yang catatan Anda terkait dengan evaluasi kinerja menteri sudah hampir 3 tahun kinerja ini, hampir 1 tahun dari reshuffle kabinet yang lalu. Apa catatan Anda, Mas Heri? Ini menjelang 2 tahun ya, 1 tahun nanti Oktober, 20 Oktober ya. ya, 20 Oktober nanti pas 2 tahun, artinya 1,5 lah lebih ya. Saya kira memang ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalau tadi ditanyakan evaluasi yang harus dilakukan, menurut saya memang evaluasinya itu bukan per bidang, karena selama ini kan yang lebih banyak dilihat kalau kita cermati dari isu atau informasi yang beredar itu kan misalnya per bidang. Katakan misalnya banyak sekali yang disoroti adalah menteri-menteri di bidang perekonomian misalnya. Ya. Karena dianggap menteri-menteri perekonomian ini ritme kerjanya lalu capaian kinerjanya ini mengkhawatirkan. Walaupun tadi disampaikan hasil survei dari SMRC tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan ini kan sangat multi tafsir juga. Artinya kinerja kita anggap saja misalnya harapan presiden tentang harga daging sapi misalnya. Ketika itu mematok di angka 80 ribuan misalnya. Tapi itu tidak terjadi. Artinya apa? Ada persoalan di sini dari kinerja menteri di bidang ekonomi. Apa yang ingin saya katakan? Kalau memang itu bidang ekonomi, kan tidak mungkin semua menteri yang harus diganti di bidang ekonomi karena banyak sekali menteri-menteri di bidang ekonomi. Tapi ya ada juga menurut saya menteri-menteri yang di bidang yang lain, misalnya di bidang termasuk juga kekacauan Brexit kemarin misalnya. Menurut saya ini adalah momentum. Jadi evaluasinya bukan bidang, tapi kinerja per menteri. Kinerja per menteri, bukan per bidang. Kalau saya akan bantu Anda, Bapak-Bapak di sini untuk memakai pisau analisanya. Litbang CNN Indonesia punya sebuah matriks yang mungkin kita bisa kumpulkan, kita bisa perlihatkan saat ini. Pak Produser, monggo dilihatkan bagaimana matriks. Ya, ini bagaimana penilaian atau apa yang terakhir ini di perbincangan publik. Kalau kita lihat ini menteri profesional, kita bagi dulu menteri profesional non partai dulu ini, kita akan bagi-bagi ya. Dari Menteri Yonan ini ada kontroversinya, adalah kisruh sejumlah maskapai penerbangan, kemudian kemacetan mudik 2016 yang menimbulkan korban jiwa. Ini kalau kita dilihat dari Menteri Yonan. Kita geser boleh ke menteri selanjutnya. Kemudian masih dari Menteri Non-Parpol ada Bang Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim yang dikatakan ini sumber gaduh dengan sejumlah menteri lain. Ada kasus listrik, kemudian Freeport, reklamasi, ada Masela, dan beberapa bahkan tidak hanya kepada sesama menteri gaduhnya, dengan Wakil Presiden juga suka bikin gaduh. Itu tadi Menteri Rizal Ramli, kita bergeser ke menteri lainnya. Oke, ini Menteri Amran Sulaiman tadi sudah digarisbawahi oleh Bang Heri tadi, gagal menurunkan harga komoditas pangan. Salah satunya adalah daging yang tadi tidak sesuai dengan target presiden. Kemudian inkonsistensi data pangan antara BPS dan Kementerian Pertanian. Ini juga kabarnya menjadi masalah pelik juga nih antara data yang berbeda sehingga penyelesaian kasusnya juga tidak bisa parsial. Kemudian kita bergeser ke kementerian yang lain. Catatan kami ada juga di masih Menteri Non-Parpol ini yang baru-baru saja, Menteri Kesehatan dengan vaksin palsunya. Kita bergeser ke menteri yang lain. Ya, terlibat kegaduhan antar menteri. Ini Sudirman Said, Menteri SDM.
Pertama, bagian dari kegaduhan antar menteri, kemudian pembangunan smelter tembaga yang masih jalan di tempat, kemudian kurangnya pasokan listrik di luar Jawa yang membuat perekonomian tidak bisa terakselerasi. Next. Ya, ini untuk partai-partai politik. Ini bisa jadi catatan kita semua. Kemudian ini partainya Mas Jazilul ini dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kontroversinya kisruh seleksi petugas pendamping dana desa. Nanti Anda bisa jelaskan dengan baik nih, yang ramai sekali. Kemudian juga reformasi birokrasi di lingkungan Menteri Desa. Dan ini kemudian masih dari kader parpol, ada menteri dari PKB. Kontroversinya adalah kisruh PSSI yang dibekukan selama 1 tahun, tapi kali ini sudah dicabut. Kemudian prestasi olahraga Indonesia yang dinilai tidak menggembirakan. Next. Kita bisa melihat ini masih dari kader partai politik, dari Yudi Krisnandi, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, yang kader Partai Hanura. Ini lambat melakukan reformasi birokrasi. Memang agak ini ya, agak makro sekali. Next, kita akan lihat. Kemudian ada menteri dari PD Perjuangan, Menteri Koperasi ini penyaluran kredit usaha mikro tahun 2016 belum maksimal. Kemudian kementerian ini dianggap tidak memberikan insentif untuk mendukung kelancaran perkembangan UKM. Kita masih ada lagi? Sudah habis. Itu tadi kira-kira kita bisa membantu lah bagaimana isu-isu yang kemudian dalam setahun terakhir ini berkembang di publik ini, Mas Eko. Benar atau tidak, tapi itu yang berkembang di publik, ada di media. Mas Heri, apa catatan Anda nih dari nama-nama, kalau kita lihat komposisi partai politik dan non-partai politik tadi? Ini catatan Litbang CNN kan? Ya. Nah, menurut saya ini yang saya katakan, berarti kan sejalan dengan pemikiran saya katakan bahwa personal menterinya harus dievaluasi, bukan per bidang. Nah, cuma agak saya melihat ini ya, CNN membedakan antara profesional non-partai dan partai politik. Dilihat dari catatan itu. Nah, secara keseluruhan saya lihat memang pertama momentumnya menjadi tepat ya sekarang. Karena apa? Pertama, ya dengar-dengar nih nanti Mas Eko bisa melakukan klarifikasi atau seperti apalah ya. PAN dan Golkar katanya ingin masuk ke dalam kabinet. Nah, pertanyaan saya misalnya, apakah misalnya PAN dan Golkar itu akan menggusur tadi menteri-menteri yang dari partai? Akomodasi menurut Anda sangat penting ya, Mas ya, untuk bisa. Situasi politiknya kan seperti itu sekarang. Jadi kita tidak lagi bicara dalam misalnya dalam situasi politik sekarang apakah itu penting atau tidak penting, karena mengarahnya ke sana. Karena pemerintahan saat ini memerlukan dukungan politik yang lebih. Ya, pasca dalam tanda petik ya, pasca bubarnya Koalisi Merah Putih. Ya, terutama pada puncak pimpinan Partai Golkar ya, ini yang penting, dan sikap PAN ya. Nah, maka menurut saya kalaulah nanti ada reshuffle, justru kalau masuk partai baru, jangan partai-partai yang ada itu justru dihabisi, justru akan menjadi berbahaya. Jadi kalaulah kekuatan-kekuatan politik itu ditambah, justru memperkuat. Nah, ini penting. Karena kalau masuk partai baru lalu meninggalkan partai-partai yang sudah mendukung dari awal, justru ini menurut saya yang tidak menjadi kekuatan politik yang besar, tapi ini menjadi mengganggu. Ya, berbeda loh ya, orang yang berjuang dari awal, lalu kemudian masuk orang yang belum berjuang di tengah gitu ya. Walaupun situasi politik mengatakan bahwa kekuatan politik itu penting. Istilahnya partai mualaf gitu ya, yang masuk belakangan. Tapi ya, sebelum saya ke Mas Jazilul dan juga Mas Eko, saya akan tunjukkan satu pernyataan dari Romo Beni Susetio ini tadi, muridnya Mas Heri, dan juga budayawan kita yang punya analisa sedikit deh mengenai kinerja para menteri dalam waktu 1 sampai 2 tahun terakhir ini. Maka Pak Jokowi harus menempatkan orang itu sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan profesinya. Maka dia sekarang membutuhkan 10 orang. 10 orang tim yang mempunyai mimpi tentang dalam 2 tahun ini menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu bisa. Maka mimpinya pertama ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini, maka membutuhkan menteri-menteri ekonominya, baik keuangan, koordinasi ekonomi, dan BUMN adalah yang kreatif, inovatif, tapi yang juga mampu membawa sebuah cara pandang baru. Maka dia harus mampu mengembangkan tidak hanya sektor-sektor yang selama ini, karena gas sudah turun, minyak sudah turun, maka dia harus menggali kekuatan ekonomi Indonesia, yaitu kreativitas inovasi. Maka ini harus ada terobosan, dan menteri-menteri yang punya terobosan ini yang harus dicari.
Lah maka membutuhkan menteri yang memiliki marketing, yang mampu menjual nilai tambah kita. Tapi juga harus menghibur rakyat. Yang menghibur rakyat itu apa? Olahraga. Nah, kalau olahraganya kalah terus-menerus bagaimana? Maka cari menteri yang bisa menghibur rakyat supaya rakyat itu bangga Indonesia punya prestasi. Lah, maka carilah menteri olahraga itu yang mampu menghasilkan prestasi. Yang ketiga, perlu diperhatikan kesejahteraan rakyat. Udah keras sekali di Romo. Kesejahteraan rakyat itu yaitu desa dan koperasi. Ini soko gurunya. Jadi nawacita itu terwujud kalau desa sejahtera, kalau otonomi desa itu menjadi otonomi kekuatan desa. Maka desa menjadi sentral ekonomi baru. Maka jangan menterinya dipolitisasi di sini. Maka intervensi politik hilang, carilah menteri yang profesional untuk mengurus desa dan koperasi. Itu tadi kritikan dari dan analisa dari Romo Beni Susetio. Saya akan ke Mas Jazilul dulu ini. Kalau kita melihat tadi dari Mas Heri catatannya sudah ada beberapa, dari Romo Beni kita juga sudah mendengar tadi nama menteri-menteri dari PKB ini banyak disoroti juga nih Mas Jazilul. Kabarnya ya lebih banyak ngurusin partai atau mungkin kinerjanya kurang baik, tidak sesuai dengan visi presiden. Ini begini. Seberapa? Tapi dijawabnya lebih asik. Saya akan kasih kesempatan Anda untuk pikir-pikir sejenak. Kami akan segera kembali usaha jeda berikutnya. Kita tadi sudah buka dengan analisa dari CNN Indonesia, kemudian analisa dari Mas Heri, ada Romo Beni juga ikut-ikutan tadi menganalisa dengan gayanya dia. Tapi yang menjadi benang merah adalah dari semua analisa itu, ini kayaknya menteri-menteri asal PKB yang paling banyak ini. Ini sudah ada ketua DPP PKB. Mas Jazilul, bener nggak sih Mas Jazilul? Ini kan publik, kemudian pengamat, analis juga mengatakan bahwa kinerja menteri dari PKB ini, terutama menteri desa atau menteri pemuda dan olahraga itu masih jauh dari mimpi, jauh dari baik gitu misalnya. Menurut Anda seberapa benar ide itu, atau memang waktunya belum cukup, atau ini waktunya belum cukup untuk membuktikan, atau memang selama ini memang masih minus? Ya, analisis dari pengamat, publik, atau siapapun kita boleh dengar. Tetapi kewenangan secara konstitusi yang boleh menganalisis, mengevaluasi, dan memberhentikan menteri itu Pak Presiden, Bapak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah sosok yang oleh PKB ketika itu, ini sudah melalui istikharah ini Mas. Melalui pilihan yang luar biasa. Karena Pak Presiden Jokowi itu dianggap presiden yang akan memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Karena dalam adagium PKB itu, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya harus bertumpu pada kemaslahatan, termasuk reshuffle. Maka PKB yakin betul Pak Presiden tidak akan terpengaruh dengan gosip-gosip, dengan isu-isu, apalagi analisis Romo Beni yang dangkal itu. Dangkal sekali cara memandang masalah. Nah, kalau kita mau agak dalam sedikit, yang disebut kemaslahatan kepada rakyat, kita lihat dulu, karena urusan-urusan kenegaraan itu dibagi oleh Pak Presiden. Sekarang apa yang paling mendesak? Urusan pangan. Lihat dulu. Urusan kesehatan itu urusan dasar. Urusan energi itu urusan yang sangat dasar. Nah, kalau urusan olahraga Pak Beni katanya lucu-lucuan, itu bukan urusan terlalu dasar menurut saya. Nah, termasuk jadi juga, maksudnya kalau bukan urusan terlalu dasar, boleh kinerjanya nggak baik atau gimana? Bukan tidak boleh. Artinya jangan mencampur aduk mana yang urgen, mana yang tidak, untuk menjadi isu. Kalau kita hanya ambil negatifnya dari seorang menteri, kita ketemu semua. Nah, yang kedua maksud saya, lihat juga, bukan tidak saya sepakat dengan profesional atau tidak profesional, tetapi dilihat juga mana menteri yang memberikan dorongan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Nah, misalkan ada kementerian yang baru dan kementerian yang lama. Gimana itu, Mas? Ada yang nomenklaturnya baru dan ada nomenklatur lama. Perlu diingat, kementerian nomenklaturnya baru seperti Menteri Desa, itu pada tahun 2015 itu baru bisa melakukan penyerapan pada bulan Agustus. Habis itu disusul dengan sejumlah isu, pendamping desa ini dari kalangan PKB, partai parpolisasi desa, mana mungkin. Nah, itu menteri yang relatif
baru kementerian ini. Ada beberapa kementerian yang relatif baru. Justru kementerian yang relatif lama dan diberi oleh Pak Jokowi anggaran yang cukup signifikan. Seperti Menteri KKP, Menteri Pertanian, Menteri Sosial. Itu tidak ada perubahan apa-apa di nomenklatur itu. Tapi akselerasinya nggak baik gitu, kurang maksimal. Saya tidak akan mengevaluasi, biar publik lah yang melihat. Kementerian ESDM, apa cita-cita 35.000 megawatt dengan mengundang sejumlah investasi, tapi kalau energinya tidak ada. Terus kemudian kementerian-kementerian koordinator yang menurut saya juga penting untuk dilihat. Karena ada kementerian koordinator yang membidangi kementerian-kementerian dengan nomenklatur lama dan menteri koordinator dengan kementerian-kementerian yang relatif baru. Jadi jangan dicampur aduk. Tetapi saya yakin Presiden Jokowi sebagai presiden yang diidam-idamkan oleh rakyat dan juga didukung oleh mayoritas kita PKB yang katakan umat Islam yang ada di bawah, yang ada di desa-desa itu mengharapkan itu. Nggak akan Dan lupa percayalah, PKB lah ya. dan percayalah, PKB tidak akan menggunakan kegiatan itu untuk kepentingan yang tidak amanah. Percaya itu. Karena kita ini sering lagi digosip-gosipan terus. Nah, kalau menurut Anda itu apa, Mas Jazilul? Apakah memang pos-pos Kementerian PKB yang sangat Begini, seksi? kalau soal dana pendamping desa itu dulu pendamping desa itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian PNPM itu kemudian diubah oleh nomenklatur baru. Tentu ada yang dulu kemudian diteruskan dan tidak diteruskan itu kemudian membuat isu-isu, membuat PKB lah, partai lah, itu biasa. Menurut Anda ini hanyalah keirian politik dari sebagian kelompok yang ingin mengincar kursi Menteri Desa misalnya yang paling banyak di Itu yang saya sebut sebagai burung emprit. Politik burung emprit. Ketika menanam dia tidak ada, ketika panen dia datang. Petaninya juga ikut gundah. Sudah diidentifikasi. Dan terpengaruh. Ini partai-partai mualaf tadi atau partai lama yang kemudian juga merasa bahwa Menteri Desa ternyata punya posisi dan pos yang sangat powerful sehingga perlu juga nih untuk kita ambil misalnya. Presiden lebih tahu soal itu. Ya, dan tapi untuk urusan kinerja bisa diperdebatkan secara teknis tuh ya Mas ya. Boleh. Secara kinerja Boleh Menteri Desa, Menteri Menpora, Boleh. Kerja. Karena sejarah dari menteri dan kemampuan dan kinerja para menteri juga bisa dilihat oleh Pak Presiden. Karena ada kantor staf presiden juga yang memantau, ada Pak Eko juga yang melihat. Baik, saya kan Mas Eko, bagaimana sih kemudian kantor staf presiden, kemudian Presiden Jokowi melakukan evaluasi yang mungkin saja ujungnya ini untuk misalnya mengkocok ulang kabinet atau mungkin mereposisi sehingga lebih pas, sehingga ini kan 2 tahun terakhir nih Mas, sebelum kita masuk tahun politik 2018-2019, pasti waktunya masih sangat mepet untuk bisa mengakselerasi pembangunan. Ini kan butuh sekali untuk lari kencang nih Presiden Jokowi. Metode seperti apa sih Mas yang dipakai sebenarnya? Ya, kami di kantor staf presiden ya, dalam rangka sesuai dengan Perpres tentang kantor staf presiden itu memberikan dukungan kebijakan. Salah satu tugas pokoknya. Nah, di dalam memberikan dukungan kebijakan kepada presiden inilah kemudian ada bagian yang memang tugasnya adalah memonitor, membuat monitoring tentang kinerja dan capaian kementerian. Nah, itu ada kita punya B1 sampai B12 ya, dan sekarang memasuki sudah bulan ke-7. Nah, kami sudah memiliki laporan untuk B06. Nah, itu terkait dengan kinerja. Jadi ini tidak ada hubungan dengan reshuffle. Itu berkala terus ya Mas ya, berarti penilaian itu ya? Berkala. Nah, soal mekanisme bagaimana presiden itu mengevaluasi menterinya atau kinerja menterinya itu kan ada beberapa mekanisme. Presiden bisa membuat rapat terbatas dan ini skalanya cukup masif ya. Seminggu itu bisa beberapa kali rapat terbatas. Kemudian juga rapat kabinet. Nah, tentu kemudian presiden juga memiliki instrumen-instrumen lain untuk melakukan evaluasi atau monitor kinerja menterinya. Nah, salah satunya juga adalah yang paling penting tadi juga bagaimana sebuah kebijakan kementerian itu direspon oleh publik. Nah, ini pasti juga tidak akan dinafikan
oleh Presiden sebagai bagian dari menilai kinerja pembantu-pembantunya. Kalau catatan-catatan tadi Mas mengenai kinerja-kinerja yang menjadi kontroversi di publik itu juga menjadi catatan khusus nggak sih selain rapat terbatas kemudian evaluasi yang mendalam dari kantor staf presiden, apa yang kemudian menjadi perbincangan di publik itu juga menjadi catatan khusus nggak bagi presiden? Ya pasti itu buktinya misalnya saat terjadi semacam kalau bahasa kamu kegaduhan ya soal blok Masela. Nah, Presiden merespon itu kan, kemudian memanggil pembantunya, menterinya ini, kemudian diberikan sebuah arahan supaya tidak gaduh, dan kemudian setelah ada sebuah keputusan Presiden sudah memutuskan, itu menjadi polisi pemerintah yang harus dilaksanakan oleh para pembantunya. Oke, kalau presiden ini sendiri dalam menilai, mengevaluasi kinerja menterinya, membedakan nggak sih Mas? Maksudnya, apakah ini menteri-menteri yang profesional, maksudnya tidak berlatar belakang partai politik dengan partai politik? Apakah jika ingin menggeser menteri atau mencopot menteri atau Nah, mungkin itu yang menarik ini seperti ya, ini tadi. ada pertimbangan-pertimbangan khusus nggak Mas? Jadi begini. Misalnya lebih takut kepada kalau partai menurut politik. jadi begini. Ini kadang-kadang di luar ya. Kadang-kadang pengamat juga terlalu membuat semacam simplifikasi secara politik ya. Jadi masuknya menteri yang non partai politik atau profesional dan kemudian menjadi dari kalangan partai politik. Ya. Nah, padahal menurut saya misalnya kalau sudah dilantik menjadi menteri, ini mereka kan menjadi pembantu presiden. Nah, ini harusnya kemudian saat itu juga terhitung mulai dari dia dilantik, dia sudah berhenti sebagai petugas partai, tapi dia menjadi petugas presiden. Wah, ini saya kira istilah penting. baru nih, petugas Nah, presiden ini ya Mas ya? penting. Nah, sehingga kemudian apa visinya? Visinya adalah kemudian visi nawacita, visi presiden. Presiden sudah memberi tahukan pada pelantikan itu bahwa tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Nah, itu pegangannya. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur ya kinerja itu adalah satu soal loyalitas. Iya. Ya. Loyalitas itu penting supaya kemudian menteri ini tidak memiliki agenda pribadi. Oke. Sehingga apapun yang sudah diputuskan pemerintah, dia harus kemudian menjalankan itu. Agenda pribadi ini juga dicatat oleh KSP. Kelihatan nggak Mas? Misalnya ada yang punya agenda pribadi atau Presiden akan main-main tahu, sendiri? publik pun akan tahu. Tidak hanya KSP, ya. Itu satu, loyalitas. Yang kedua adalah dia memahami visi misi presiden. Dia memahami soal nawacita. Oke. Nah, ini kan pedoman atau janji politik presiden yang 9 itu yang intinya adalah menghadirkan negara dan kemudian negara tidak absen pada ruang-ruang masyarakat, ya. Mulai dari menjamin keamanan sampai kemudian memperkuat kebinekaan. Nah, itu ya 9 nawacita. Tapi misalnya 2 ini tidak cukup. Ya. Menteri mungkin tahu soal nawacita, tapi dia juga harus punya kemampuan untuk menginternalisasi visi itu, ya, nawacita yang kemudian di dalam program pemerintah itu dijabarkan di dalam RPJM yang 5 tahun, ya, yang masing-masing tahun itu ada namanya rencana kerja pemerintah. Nah, itu yang kemudian diinternalisasikan ke dalam kementeriannya sehingga seluruh birokrasi yang dinamakan sekarang itu aparatur sipil negara itu dia juga mampu bekerja, membantu menteri-menterinya ini bekerja. Jadi virus nawacitanya harus sampai tingkat yang paling bawah gitu Mas Eko ya? Sehingga itu bisa bekerja. Oke. Nah, itu 3 elemen ya. 3. Nah, yang satu saya kira adalah masing-masing menteri ini juga mampu bekerja sama. Ya, untuk kemudian mengimplementasikan bekerja sama tuh besar, supaya padu gitu Mas ya. Betul. Tidak berdebat. Mungkin berdebat boleh Karena saja tapi begini, karakter presiden ini kan dia ingin cepat sesuatu yang kemudian bersifat konkret, action oriented ya. Nah, ketika misalnya membuat sebuah fasilitas publik ya, apakah itu jalan, apakah itu pelabuhan dan sebagainya, itu kan tidak hanya tergantung pada satu kementerian atau lembaga. Iya. Ya kan? Itu bisa lintas. Betul. Nah, kadang-kadang ada yang bertindak ini sebagai operator, ada yang juga kementerian nantinya yang bertindak sebagai regulator. Iya. Nah, ini masing-masing harus
bekerja sama. Menurut Anda masih ada quote unquote nih saling sandra antar kementerian nggak sih ketika tidak suka misalnya dibawa kemudian ke lapangan meskipun sudah diputuskan oleh presiden. Praktek-praktek saling menyandra itu masih ada nggak sih Mas? Tapi jawabannya usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Mas Eko, kalau kata Mas Eko tadi para menteri harus punya loyalitas tunggal kepada presiden, punya visi yang sama, nawacita itu tidak hanya diserapi oleh sang menteri tapi juga harus bisa diinternalisasi ke birokrasi tingkat paling bawah. Kemudian harus menjadi petugas presiden. Nah, harus jadi petugas presiden bukan petugas partai apalagi petugas siapa Mas? Petugas wakil presiden mungkin Mas. kita masih bicara mengenai bagaimana kemudian visi ini yang mungkin harus sudah diinternalisasi dan kemudian harusnya para menteri ini bisa bersatu padu untuk menjalankan fungsi dan visi dari presiden ini. Apakah KSP sendiri atau presiden sendiri atau kantor staf presiden masih melihat antara menteri ini masih saling sandra menyandra Mas? Mungkin karena latar belakang partai politik yang juga mengharuskan dia untuk saling menyandra karena apa yang dilakukan oleh menteri itu kan pasti juga berimbas pada nilai atau mungkin persepsi publik kepada partai yang ada melekat sekali di tubuhnya. Nah mungkin sebelum itu saya lanjutkan ya. Jadi menteri ini kan sebetulnya pada dasarnya ya dia dipilih dilantik oleh presiden untuk membidangi satu kementerian tertentu. Nah, ketika membidangi kementerian tertentu itu dia berhadapan dengan namanya aparatur sipil negara, ya, ASN itu. Nah inilah yang kadang-kadang orang juga lupa bahwa mereka inilah yang sebetulnya juga punya kontribusi besar terhadap program-program kementerian itu berjalan. Nah, di situ ada birokrasi lah orang mengatakan, ada dirjen dan sebagainya. Nah, dan mereka sebenarnya tidak akan terganggu sebetulnya siapapun pemerintahnya. Harusnya begitu, karena ini aparatur sipil negara. Di Jerman dibedakan antara pemerintah dan negara. Pemerintah itu adalah bagian dari proses politik. Siapapun yang akan menjadi pimpinan menteri, ya kan? Nah, dia yang akan menjalankan ini negara ini, aparatur sipil negara ini. Dia yang menjalankan undang-undang, termasuk program-program. Karena undang-undang ini sebenarnya kan kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau saling menyandra itu masih ada nggak? Misalnya menteri atau perbedaan pendapat pasti sudah ada. Kita tahu di dalam kabinet pasti ada perbedaan pendapat. Ketika presiden memutuskan, apakah pada faktanya masih ada menteri yang quote-unquote balelo gitu, Mas? Masih aja ke situ ya. Nah, saya kira begini. Ini kan bagian dari evaluasi. Kalau kita setback sedikit ke belakang, memang kemarin-kemarin tidak hanya saya melihat, tapi juga publik sudah melihat itu ya. Bagaimana sebuah kebijakan sudah diputuskan pemerintah, tapi antara regulator dan operator ini masih kurang sinkron. Nah, harusnya ini sudah siap. Misalnya dalam kasus apa, Mas? Kereta cepat misalnya? Mungkin saja. Ya, salah satu lah. Ya. Salah satu. Oke, saya akan ke Mas Heri dulu. Kalau kita lihat kan tadi sudah di breakdown habis oleh Mas Eko nih. Apa yang kemudian tugas-tugas menteri, loyalitas, visi nawacita, kemudian internalisasi dan juga kerjasama. Menurut Anda dalam catatan-catatan itu masih banyak kekurangan dan sektor-sektor mana saja? Apakah kalau mungkin nggak fair kalau kita bilang menteri parpol atau menteri non parpol, tapi faktanya di publik kan pasti membedakan dua itu, Mas. Menurut Anda, catatan Anda terkait hal-hal itu? Tadi dari Mas Eko menarik menurut saya ya, ketika misalnya menteri harus buka baju partai, artinya ketika ditunjuk presiden, dipercaya presiden lalu dilantik oleh presiden untuk jadi menteri. Tapi fakta politik menunjukkan ya sampai hari ini bahwa kekuatan politik itu masih dalam tanda petik ya. Saya mau berada di belakang presiden, menggerogoti presiden. Kekuatan politik menggerogoti presiden? Iya, seperti apa? Kekuatan politik menggerogoti presiden. Contoh, ya keberadaan PAN dan Golkar itu kan fakta politik yang pada akhirnya tuh presiden tidak bisa menolak untuk apa? Karena apa? DPR itu adalah lembaga negara yang punya fungsi. Fungsi apa? Salah satunya adalah budgeting. Budgeting ini agar mulus, ya, ini harus didukung mayoritas anggota parlemen, fraksi, dan itu adalah partai politik. Ya, kalau tadi dikatakan misalnya dikotomi ini partai non partai misalnya, pada kenyataannya seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi kontrol.
juga dilakukan oleh DPR. Siapa DPR itu? Orang-orang partai politik. Maka faktanya, saya bicara fakta saja, presiden tidak bisa menghindari partai politik. Oke. Nah, sebenarnya stylenya presiden kita sudah bisa lihat awal pembentukan kabinet Oktober 2014, presiden sebenarnya berupaya melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan politik yang menyanderanya. Berupaya kok, tapi nggak bisa 100%. Justru menurut saya dengan mengajak PAN dan Golkar membuktikan Bahwa itu partai tidak bisa politik lepas. juga pada akhirnya tidak bisa lepas. Cuma menurut saya ingin mengatakan begini, tidak semua orang-orang partai politik itu memiliki dalam tanda petik motivasi politik untuk kepentingan politiknya juga. Jadi saya setuju tadi dikatakan mestinya dia bisa buka baju lalu kemudian dia berdiri ya, si menteri itu berdiri membantu presiden. Nawacita tadi. Nah, tapi kan tidak mudah. Karena apa? Fakta lagi menunjukkan bahwa saling sikut kepentingan partai itu juga terjadi di dalam. Ya, antar partai yang ini dengan yang ini. Itu kita bisa lihat kok dengan mudah ya. Dengan dari pemberitaan-pemberitaan misalnya ada beberapa kader partai yang terus menyoroti satu kementerian tertentu misalnya. Karena apa? Itu seksi. Jadi kementerian itu seksi. Kementerian itu bisa jadi misalnya memegang uang banyak lalu kemudian itu bisa menjadi amunisi politik ya untuk membangun kekuatan politik 2019 misalnya. Makanya partainya menteri-menteri PKB banyak bisa aja Mas Heri. Itu yang pegang uang Menteri Keuangan. Tapi yang punya Yang punya Menteri nama Desa. kan menteri. Mas Heri, kalau kita simulasikan nih, presiden tidak bisa menghindari kekuatan politik, akomodasi politik, apalagi sudah ada 2 anggota baru ini, PAN dan juga Partai Golkar yang mau tidak mau harus diakomodasi dalam reshuffle kali ini. Dalam perspektif Anda, ini kalau kita bicara mengenai kalkulasi politik dan juga ingin mewujudkan akselerasi pembangunan, kan presiden pasti harus memperhitungkan itu kan, tidak hanya menyenangkan partai, tapi juga yang paling penting kerjanya ini harus bisa akselerasi. Menurut Anda paling penting atau lebih baik presiden ini mengorbankan menteri-menteri non parpol yang tidak punya afiliasi politik terhadap partai politik atau justru menggeser misalnya menteri-menteri partai politik yang sejatinya bisa membantu presiden dalam melewati rintangan-rintangan politik? Presiden harus bisa melepaskan diri dari mindset dikotomi tadi. Ya, tetap profesional. Karena apa? Kalau tetap mengacu pada partai non partai, pada akhirnya presiden akan terkooptasi pada pemikiran-pemikiran yang mencari orang yang loyal, orang yang memiliki kapasitas, itu sulit. Contoh, saya ambil contoh. Gimana, ya. Toh presiden stylenya kita udah tahu. Yang menjadi concern presiden adalah program-program yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tadi saya sebut di awal soal harga daging. Tadi CNN sudah menampilkan salah satu kegagalan menteri menjaga stabilitas harga pangan. Itu kan bukan menteri non partai. Bukan menteri partai, mohon maaf ya. Menteri non partai. Maka kalau itu menjadi concern presiden, maka ya itu menurut saya. Ya, saya tidak dalam rangka membela teman-teman partai politik. Banyak orang-orang dalam partai politik memiliki kapasitas juga. Tapi kalau memang presiden kemudian takut, misalnya disandera oleh kepentingan politik tertentu, ya cari orang lain yang memang betul-betul bukan dari partai politik, tapi orang profesional yang memiliki kecakapan. Tapi menurut Anda dalam evaluasi 2 tahun terakhir ini memang menteri-menteri non partai belum tentu terbebas dari kepentingan politik. Yang pertama, dan yang kedua kinerjanya juga lebih baik daripada menteri-menteri dari partai politik. Ini tadi CNN menampilkan, saya mengambil data CNN saja misalnya. Semua menteri yang ditampilkan yang dalam tanda petik tidak bisa ya menjalankan program-program sesuai dengan keinginan presiden atau ada problem saat ini mulai dari vaksin palsu, persoalan dalam transportasi mudik kemarin, itu semua non partai. Dan itu hajat hidup publik. Dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu menjadi catatan. Nah sekarang tinggal pilihan pada presiden. Secara kalkulasi menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Apakah kan banyak yang mengatakan ini momentum presiden untuk membuat zakon kabinet. Ayolah, jangan mau dirongrong oleh partai politik ini, biar aja lah sudah ada menterinya PKB cukup gitu, nggak usah nama-nama lagi gitu. Seberapa penting sih Mas Heri menurut Anda perspektif itu? Saya masih tetap berpegang pada presiden adalah beliau adalah pemimpin negara, ya, pemimpin pemerintahan. Beliau paling tahu orang seperti apa yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itu yang paling penting. Lalu kemudian lepaskanlah diri dari kepentingan partai dan partai. Walaupun fakta politik menunjukkan bahwa kekuatan politik mendorong. Ya, saya tidak katakan PKB saja. Ya,
Tapi memang fakta politik menunjukkan bahwa kekuatan politik harus ditaruh di dalam. Harus ditaruh di Harus dalam. ditaruh di dalam. Karena apa? Tadi saya sudah sebutkan ya, tadi bahwa kekuatan politik harus dijaga. Tapi tidak serta-merta itu lalu kemudian menjadi catatan bagi Baik. presiden semua mengajak orang-orang partai. Kedepankanlah orang-orang yang cakap, profesional, memiliki kompetensi. Lalu kemudian kalau orang ini kebetulan orang partai, pakai. Oke. Kalau tidak, jangan. Itu jauh lebih aman. Tapi tidak meninggalkan kekuatan politik tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Misal ya, masuk partai baru meninggalkan partai yang lama itu bermasalah. Itu Akan dia. bermasalah. Gitu loh. Jadi lebih baik frame-nya adalah itu, frame-nya adalah tetap profesionalitas, kompetensi sesuai dengan kebutuhan nawacita, lalu kemudian evaluasi secara menyeluruh personal menteri ya, tidak per bidang, tidak berdasarkan pada partai politik. Tadi saya sudah sebutkan berdasarkan data CNN menunjukkan bahwa semua menteri-menteri yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak adalah menteri berasal dari non partai. Maka perlu dilakukan sebuah tindakan. Jadi akomodasi politik penting, tapi juga basisnya dalam melakukan reshuffle ini harus kinerja juga dong. Kinerja. Mas Jazilul, PKB agak resah nggak sih melihat ini konstelasi partai politik pendukung pemerintah yang baru ini dengan masuknya Golkar dan PAN ini membuat PKB harap-harap cemas nggak sih? Jadi saat ini PKB bersyukur, alhamdulillah ya, kepercayaan kepada presiden naik. Oke. Dan soal isu-isu terkait dengan reshuffle menteri atau PAN atau teman Golkar mau masuk, bagi PKB tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga, tapi Selama Pak Presiden menghendaki itu. yang menjadi masalah Untuk kita harus apa? break dulu Mas. Sebentar nanti Ya. kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, saya akan kembalikan ke Mas Jazilul. Monggo Mas, tadi bagaimana, apakah PKB ini kan akomodasi politik sudah di depan mata, kayaknya pasti mungkin saja ada yang dikurangi jatahnya, mungkin saja partai politik atau mungkin menteri non parpol seperti kata Bang Heri tadi. Harap-harap cemas atau merasa percaya diri betul nggak sih PKB ini masih survive kayaknya dengan 4 Saya bilang tadi, PKB percaya tingkat kepuasan publik kepada presiden terus meningkat. PKB itu bagian dari itu dulu. Bahwa PKB kemudian oleh presiden ketika itu memberikan satu kepercayaan kepada kadernya yang habis itu buka baju, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan loyalitas kepada presiden itu selalu yang menjadi soal. Dan kita di partai tidak pernah ngeriwuk-ngeriwuk kader kita yang sudah menjadi bagian dari petugas presiden. Riwu ini bahasa manusia. Ngeriwuk itu artinya ya ngerecoki lah. Minta proyek Minta gitu. ini minta itu enggak. Yang disebut dengan pendamping desa itu mekanisme normal biasa yang dilakukan oleh birokrasi. Kalau ada temuan-temuan misalnya ini kader PKB atau mungkin kader-kader yang berafiliasi dengan PKB itu seperti apa Mas? Ada fakta-fakta yang misalnya. Itu kan ada kantor KSP, semua bisa menilai itu. Makanya saya bilang yang punya kewenangan untuk menilai menterinya adalah presiden sekaligus menggantinya. Kalau evaluasinya sampai penggantian itu juga wewenang beliau. Tetapi kalau hasil evaluasinya tidak harus mengganti, hanya memperbaiki kinerja, diingatkan, itu kan bisa. Karena begini, salah satu keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir ini kenapa PKB juga alhamdulillah, ini kan stabil ini. Politik ini stabil. Tidak ada kegaduhan apa-apa sekarang. Nah, di tengah-tengah itu kemudian muncullah sejumlah isu soal reshuffle, begitu kan? Nah, soal reshuffle itu yang saya dengar itu justru muncul dari beberapa pengamat atau yang mengaku pengamat atau orang yang punya kepentingan mengaku tidak punya kepentingan. Nah, inilah atau juga ada partai yang baru yang mau bergabung kan gitu. Tetapi itu semua dalam koridor kewenangan presiden. Lagi-lagi hak prerogatif tuh. Tetapi bagi teman-teman PKB, bagi partai PKB, saya yakin, yaitu tadi ada giumnya. Apa tuh? Kemaslahatan yang diutamakan. Kemaslahatan yang mendesak. Karena ada 34 kementerian itu semuanya mendesak. Tetapi Pak Jokowi ada nawacita di situ, ada priority di situ, iya kan? Yang dianggap bermasalah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu Pak Eko nanti yang menilai, kan ada di situ.
katanya kita mau swasembada beras, katanya kita mau swasembada daging, katanya kita mau menyehatkan masyarakat, kok vaksinnya palsu? Berapa kerugian terhadap negara? Katanya kita mau narik investasi yang banyak dengan menyediakan 35.000 megawatt, itu mana? Untuk masalah olahraga pemuda itu masalah sekunder. Itu sedang dibuat kan, karena berhadapan dengan PSSI, Pak Imam Nahrawi itu, mafia. Dia bilang mafia, dan itu tidak mudah karena itu kultur. Nah, soal prestasi-prestasi kan terus dikenjot juga. Pak Jazilul, kalau kita bicara realitas politik di parlemen, kemudian kalau kata Bang Heri tadi kan ini sebuah keniscayaan bagaimana Presiden membuka ruang untuk partai-partai politik yang baru untuk bisa bergabung dalam koalisi ini sehingga di parlemen itu lebih mudah lah bagaimana mengakselerasi pembangunan ini. Menurut Anda sendiri selama ini sebelum masuknya PAN dan Golkar ini dalam koalisi yang baru, apakah partai PKB dan juga partai-partai koalisi pendukung Presiden yang lainnya itu memang sangat kesulitan sih sebenarnya untuk membantu Presiden di parlemen sehingga Presiden harus terpaksa, bukan terpaksa ya, membuka pintunya lebar-lebar untuk partai-partai baru yang ingin bergabung masuk? Begini Mas, jadi ada tahap pertama. Tahap pertama ini kan tahap konsolidasi ya. Tahap di mana Pak Jokowi punya visi nawacita itu yang kemudian harus diserap kepada struktur di semua departemen. Dengan nomenklatur yang ada baru, ada yang lama. Itu masa awal. Nah sekarang masuk masa awal ini banyak kegaduhan di sini. Maka Pak Jokowi sudah mengambil langkah yang disebut langkah reshuffle. Itu ada kegaduhan. Nah berujung sekarang ini muncullah sejumlah perkembangan politik yang mempengaruhi itu. Tetapi keadaan politiknya stabil. Begitu, jadi berbeda. Nah tetapi kemudian karena ada dorongan, isu, gosip, Pak Presiden harus segera reshuffle. Pak Presiden tenang-tenang aja. Dan tahu masanya kapan itu akan dilakukan, saya yakin. Feeling Anda semakin dekat atau masih jauh dari api, panggang dari api? Kalau firasat saya sih tidak terlalu jauh-jauh. Kalau memang Pak Presiden mau mereshuffle, tidak mungkin jauh-jauh. Karena kita akan menghadapi, ini kan sudah masa konsolidasi, masa penguatan. Ini waktu kalau reshuffle kedua ini, iya waktu untuk berlari. Dan kita, partai yang di belakang Pak Jokowi juga kita mau berlari bareng-bareng beliau. Jadi jangan ditinggalin di belakang atau diganti atau disubstitusi ya kan? Bareng-bareng dong. Jangan kemudian kayak Ronaldo tengah-tengah main ditarik keluar gitu. Jangan sampai Mas Presiden rakyat. Mas Eko ini kalau kita melihat realitas politik ini Presiden Jokowi dihadapi realitas politik akomodasi partai politik untuk bisa menguatkan kabinet. Tapi publik, sebagian publik juga ingin gitu Presiden Jokowi sesuai dengan janji kampanye dulu membuat kabinet yang ramping, tidak ada transaksi politik, semuanya diisi oleh orang-orang profesional yang memang ahli di bidangnya. Ini bagaimana, apakah Presiden Jokowi memang tersandra dengan hal ini itu Mas? Menurut saya tidak ya, karena memang tadi sudah disampaikan, ini ada dinamika politik ya. Nah karena pemerintah ini kan terbentuk juga oleh koalisi politik. Nah, kemudian desain atau sistem pemerintahan kita itu adalah sistem presidensialisme. Kalau kita mau baca undang-undang. Nah, tapi juga dalam pelaksanaannya itu juga terjadi mix, ya. Terjadi apa yang mungkin istilah saya sebut dengan kuasi presidensialisme. Nah, artinya apa? Artinya bahwa desain politik ketika seorang calon presiden itu didukung oleh koalisi partai politik, itu tidak ada kesejajaran pada pilihan partai politik dengan pilihan presiden. Sehingga presiden itu dalam sistem presidensialisme tidak memiliki dukungan yang cukup di dalam parlemen, di dalam DPR. Sehingga bisa jadi dan sering terjadi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan yang luar dari presiden itu bisa dipolitisasi, bisa disandra dan sebagainya. Itu case-nya nggak usah kita ungkap, banyak terjadi. Banyak terjadi itu Pak. Itu butuh dukungan politik itu. Nah, atas dinamika itu, nah tentunya kemudian upaya untuk mengakomodasi politik itu menjadi bagian penting. Maka kalau kemudian ini akan terjadi reshuffle, itu tidak hanya ini adalah bagian dari konsolidasi pemerintahan, artinya tadi meningkatkan kinerja pemerintah, tapi juga bagian dari konsolidasi politik, supaya ada dukungan yang lebih mayoritas lagi. Nah, ini ke depan menurut saya, karena MK sudah memutuskan bahwa pemilu
raya atau pemilu legislatif itu dibarengkan dengan pemilu presiden. Nah ini kan salah satu desain, salah satu upaya dari agenda reformasi pemilu untuk membuat atau memperkuat sistem presidensialisme supaya kemudian pilihan presiden itu sejajar dengan pilihan partai politik sehingga diharapkan dukungan di parlemen itu juga sejajar. Tidak ada sandra menyandra ini akan gitu lebih loh Mas ya. memperkuat sistem presidensialisme. Nah tapi apakah itu nanti berjalan sebagaimana harapan kita semua? Ini adalah bagian dari dinamika politik dan bagian dari sistem reformasi pemilu. Nah dimanapun sebuah sistem pemilu itu akan selalu dinamis semacam ini. Kalau menurut Anda sendiri presiden pasti akan terbuka dan kemudian menerima pinangan atau mungkin dukungan partai politik yang pasti mengkompensasikannya dengan kursi menteri. Apakah menteri-menteri partai politik nanti yang akan dikurangi atau menteri non parpol nih Mas? Kembali lagi bahwa konstitusi itu dalam pasal 17 itu mengamanatkan presiden itu dialah yang dalam sistem presidensialisme itu dialah yang mengangkat memberhentikan menteri. Jadi apapun menurut saya nggak perlu gaduh. Karep-karepnya presiden gitu. Iya, dia akan punya ukuran-ukuran itu. Tapi ini tidak kemudian sesederhana bahwa ini hak prerogatif presiden. Presiden punya ukuran-ukuran. Tadi saya katakan di awal tadi, loyalitas, visi misi, internalisasi, mampu menginternalisasi. Dan semua sudah dinilai itu Mas. Koordinasi. Tentu presiden. Siapa aja sih Mas yang diajak ngomong sama presiden Mas untuk kocok-kocok ulang kabinet ini? Siapa aja sih Mas yang diajak ngomong sama presiden? Diajak selain Mas Eko yang ngetes setiap pagi sama presiden. Ini saya baca ya, saya baca dari setiap biografi atau buku-buku dari seorang presiden. Nah, memang presiden punya pembantu dalam membuat atau membantu misalnya memonitoring kinerja dan sebagainya. Tapi pada titik tertentu presiden itu akan sendiri untuk memutuskan sesuatu. Ini terjadi pada presiden-presiden yang lain dan saya yakin itu akan terjadi. Bisikan pasti banyak tapi pasti keputusan terakhir ada presiden. Untuk terakhir sebelum kita ke Bang Heri, Mas Jazilul, apa yang kemudian harapan Anda ini kalau misalnya reshuffle, kalau tadi sudah semakin jelas ini yang akan terjadi. Selain istiqoroh dan juga meminta konsolidasi partai dan juga meminta doa Tuhan, apa yang kami mengharap semuanya ya dukungan masyarakat secara kuat agar Pak Jokowi sukses memimpin sampai selesai masa tugasnya. Terkait dengan menteri dari unsur PKB itu sudah kami wakafkan kepada bangsa ini. Dan semua ada di tangan Pak Jokowi untuk dinilai. Tetapi tentu kami boleh berharap kalau seandainya ada yang kurang, tolonglah ditegur dulu. Kan begitu? Iya. Demi kebersamaan. Kalau menurut Anda? Kalau ada orang yang mau masuk, tolong kami dikabari dulu. Kan begitu? Supaya tidak merusak yang disebut tadi kebersamaan. Apalagi ada orang yang datang baru, kata beliau, saya hanya mengikuti saja. Kemudian yang di dalam rumah suruh keluar. Nah itu kan fair tuh Mas. Partai mualaf maksud bukan Anda tidak ya? fair, bukan. Itu harapan. Itu harapan saja. Tetapi semua ada di kewenangannya beliau. Menurut Anda komunikasi selama ini jalan nggak sih antara presiden dengan partai-partai, kemudian partai-partai yang baru masuk, ada kulon-kulonnya seperti itu. Harmonisasi ini terjadi nggak sih Mas? Jadi PKB ngerasain Pak Jokowi itu ternyata sikut-sikutan nih antara sesama partai koalisi? Pak Jokowi itu presiden yang suka belusukan. Jangankan ketua umum partai, RT aja mendengar. Gimana? Jadi nggak mungkin itu tidak ada. Sedikit sebelum saya tutup Mas Heri. Penting saya tadi yang disampaikan Mas Heri. Jadi soal risiko politik ya. Ini semua pasti tadi saya katakan bahwa ada para pembantunya, kami di kantor staf presiden juga membuat laporan bulanan B1 sampai B12 nantinya kan. Nah, dalam kesendiriannya dia pasti akan ada seni, akan ada kemantapan hati, pikiran dan sebagainya itu sudah dipikirkan. Karena ini akan memiliki resiko juga. Ya, resiko politik. Tadi yang sudah disampaikan. Nah, saya menambahi lagi. Kalau kemudian misalnya agenda reshuffle itu menjadi agenda publik yang terus-menerus begini dan kemudian juga reshuffle itu tidak bisa dilakukan berkali-kali. Iya, jadi harus betul-betul matang sekali gitu ya. Itulah. Nah, Mas Heri, Anda sudah ada Deputi 4 Kepala Staf Presiden di sini, mungkin masukan Anda bisa disampaikan kepada Presiden. Apa yang menurut Anda secara resiko politik paling kecil, kemudian
output keberhasilan akselerasi pembangunannya, kerja dan berlarinya itu semakin kencang. Bagaimana mengawinkan antara akomodasi politik dengan membentuk kabinet yang profesional yang bisa berlari dengan visi presiden? Ya, pertama saya kira memang presiden tidak mendikotomikan antara partai dan non partai. Tetaplah bekerja pada profesionalitas dan kompetensi, lihat persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Tadi saya katakan misalnya persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ternyata menteri-menteri yang mestinya mengurusi itu gagal. Boleh kita katakan seperti itu, ya. Dalam itu menjalankan menteri-menteri amanat non-parpol? presiden. Ya, kalau kita pakai data CNN ternyata memang menteri-menteri non partai. Satu. Yang kedua adalah pada kenyataannya presiden tidak bisa meninggalkan fakta politik bahwa kekuatan partai itu harus ada, ya, harus ada. Dan bukti lagi, saya tidak mau mengada-ada, bukti lagi presiden mengajak PAN dan Golkar masuk ke dalam. Itu fakta politik loh, bukan kata saya, fakta politik. Lalu saya katakan kalau sudah masuk yang baru, yang lama jangan ditinggalkan. Ya, saya bukan mengatakan PKB ini saja ya. Mungkin beberapa partai juga ketar-ketir, katakan Hanura seperti itu, karena ada catatan menterinya yang masuk dalam list tadi. Penting lagi birokrasi tadi, reformasi birokrasi yang menjadi penting. Baik. Saya yakin presiden memiliki data ya yang didukung oleh KSP dan saya sangat yakin bahwa presiden cermat melihat itu semua. Kita akan lihat apakah presiden akan cermat dan bagaimana presiden akan memutuskan ini. Kita semua hanya bisa menonton dari pinggiran dan harap-harap cemas sih, termasuk Mas Jazilul. Kami juga media harap-harap cemas sih Mas, karena juga pasti kalau ada reshuffle kabinet kerja kita 2 kali lipat lebih banyak. Terima kasih Bapak sudah hadir di CNN Indonesia Prime News untuk membahas hal ini. Ya, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News akhir pekan.